Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,85 triliun dolar atau turun sekitar 2,29%. Nah, Bitcoin sendiri berada di angka 40.800-an, Ethereum 2.846, BNB 388, XRP 0,79, Terra Luna 94 dolar, Cardano 0,87, Solana 87 dolar, dan Avalanche ada di urutan ke-10 dengan harga 85,09 dolar. Dan per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, walaupun ada satu yang hijau hari ini. Sekaligus top performer kita untuk hari ini adalah Terra Luna dengan kenaikan 2,88% ke 94,18 dolar. So itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama ini adalah dari On-Chain College. Dia mengatakan interesting that the upper and lower bands of Bitcoin stablecoin supply ratio have been pretty accurate in indicating local tops and bottoms. Jadi dia menunjukkan ke kita salah satu data on-chain yang disebut sebagai stablecoin supply ratio atau disingkat SSR. Garis SSR-nya ini yang berwarna orange dan dibuat di dalam satu indikator yang berbentuk seperti Bollinger Band yang warna biru ini. Jadi ini adalah garis atasnya atau upper band-nya, ini garis bawahnya atau lower band-nya. Dan cara melihatnya seperti ini guys, apabila SSR-nya ini menyentuh garis bawah atau lower band-nya, maka itu biasanya adalah tempat yang baik untuk start melakukan akumulasi. Oke? Karena biasanya ketika kita menyentuh atau menembus sedikit ke bawah lower band-nya, itu adalah tandanya Bitcoin sudah sedikit oversold dan biasanya kita akan mendapati bounce ke atas. Oke? Kata kuncinya guys, start melakukan akumulasi, bukan all in gitu ya. Sekali lagi, dollar cost averaging-nya masuk. Dan tentunya kita juga membutuhkan waktu guys ya. Tidak serta-merta ketika kita menembus atau menyentuh lower band-nya, kemudian tiba-tiba kita meroket. Tidak seperti itu, tapi ini hanya untuk menunjukkan bahwa oh sekarang Bitcoin sedikit oversold misalnya. Dan pastinya kalau oversold itu adalah tandanya kita udah boleh mungkin start melakukan akumulasi. Sebaliknya kalau misalnya kita melihat SSR-nya ini menyentuh upper band atau batas atasnya, itu biasanya adalah saat-saat dimana kalian boleh start juga melakukan taking profit. Karena biasanya ketika kita menyentuh batas atasnya, tidak lama kemudian kita akan mendapatkan at least semacam koreksi. Terjadi di sini kalau misalnya kalian ada koreksi kecil, kemudian kita mendapatkan koreksi besar di sini. Karena kita melihat SSR-nya udah menyentuh upper band bahkan menembus di atasnya. Sekali lagi guys, kata kuncinya adalah start melakukan dollar cost averaging atau start akumulasi dan start taking profit. Alias saya selalu katakan, cara yang terbaik menurut saya pribadi adalah kalaupun mau masuk, itu kita dollar cost averaging. Kalaupun mau keluar, kita juga dollar cost averaging. Alias kita keluarnya juga cicil. Keluarnya 10%, 15%, 20%. Karena kenapa? Kita jangan sampai mencoba-coba untuk menebak di mana bottom dan top. Kita hanya bisa memprediksi kira-kira di sebelah mana. Angka pastinya kita nggak bakalan bisa tahu. Ataupun kalau misalnya kalian ketebak, itu mungkin probability-nya akan sangat kecil gitu. Alias kalian akan sangat jarang banget menebak dengan persis angka di mana top dan bottom dari koreksi ataupun top di Bitcoin gitu ya. Dan beberapa kali berikutnya juga sama, ketika kita menyentuh lower band-nya, kemudian kita rally, di sini juga sama, kita rally, di sini juga sama, kita rally, dan kemudian kita menyentuh upper band-nya, kemudian kita mendapatkan koreksi di sini. Di sini juga sama, di sini juga sama, dan yang di sini kalau misalnya kalian perhatikan, sekarang kita juga udah menyentuh sebenarnya lower band-nya. Dan kita sebenarnya membentuk pattern yang mirip dengan yang terjadi di bulan Mei hingga bulan Juli kemarin, guys. Dimana kalau kalian perhatikan, kita mendapatkan drop di sini. Kemudian kita mendapatkan semacam sideways movement di sini. Di sini juga sideways movement dan cukup lama. Kalau kalian perhatikan, durasinya mirip dengan yang terjadi di bulan Mei sampai Juli kemarin. Dan walaupun kalau misalnya kita perhatikan yang bulan Mei sampai Juli kemarin kita menembus ya lower band-nya. Sekarang itu kita hanya menyentuh gitu. Oke. Dan apakah kali ini kita sudah mendapatkan bottom dari koreksi Bitcoin dan kita akan mendapatkan rally ke atas?
Bisa jadi, tentunya ini hanya salah satu indikator saja yang bisa kita pakai. Kita memerlukan beberapa konfirmasi lainnya untuk menunjukkan bahwa, oh, Bitcoin sudah siap untuk rally lagi ke atas. Tentunya itu kita bantu dengan price action. Tetapi dari segi indikator SSR, kita juga sekarang sudah berada di level yang undervalue, gitu ya. So, itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, ini menurut saya adalah sebuah teori yang cukup bold ya, yang cukup berani dibuat oleh Willy Woo. Dia mengatakan bahwa kita tidak akan lagi melihat cycle 4 tahunan. Kalau misalnya kalian perhatikan, cycle-cycle sebelumnya kan begini, 1,5 tahun bear market, kemudian 2,5 tahunnya bull market. Kita udah beberapa kali mendapatkan cycle seperti itu, makanya disebut cycle 4 tahunan. Tetapi, katanya Willy Woo, kali ini kita tidak akan mendapatkan lagi cycle 4 tahunan. Karena menurut dia mungkin Bitcoin market cap-nya sudah terlalu besar, untuk menggerakkannya juga tidak terlalu gampang lagi gitu ya, baik ke atas maupun ke bawah. Kenapa ke bawahnya juga tidak terlalu signifikan lagi? Karena sekarang tingkat adopsinya sudah tinggi, institusi besar udah pada masuk, perusahaan besar udah pada masuk, bank-bank besar juga udah mulai start untuk menawarkan jasa, membeli Bitcoin dan lain sebagainya. Jadi keadaannya sedikit berbeda gitu lah ya dengan yang sudah ada sebelum-sebelumnya. Itu yang menyebabkan Willy Woo mengatakan bahwa kemungkinan seterusnya kita tidak lagi akan mendapatkan cycle 4 tahunan, di mana 1,5 tahun bear market, kemudian 2,5 tahun bull market. Yang akan terjadi hanyalah menurut dia itu bull market kecil, kemudian bear market kecil, lanjut lagi bull market kecil, bear market kecil. Seperti yang dia bilang bahwa kita sebenarnya sudah membentuk hal tersebut dari tahun 2019, di mana kita membentuk bull market kecil, bear market kecil, bull market kecil, bear market kecil. Dan menurut dia seterusnya kita akan mendapatkan hal yang sama. Jadi kita tidak lagi mendapatkan yang seperti terjadi di cycle-cycle sebelumnya, di mana kita mendapatkan rally yang parabolik banget, kemudian koreksinya juga tajam. Di sini juga sama, parabolik, koreksinya tajam, parabolik, koreksi tajam. Dan menurut dia kali ini kita tidak akan mendapatkan lagi hal-hal semacam itu. Yang akan terjadi hanya model-model semacam ini, di mana kita akan mendapatkan bull market kecil ke atas, kemudian bear market kecil, bull market kecil, sampai kita mencapai tingkat saturasi yang terlalu tinggi. Di sini, unpredictable walk of demand and supply from a complex ecosystem until we hit saturation. Oke, jadi saya rasa ini juga salah satu sekte baru gitu ya guys ya, grup baru yang mengatakan bahwa kita tidak lagi akan mendapatkan cycle seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya, tetapi yang akan terjadi adalah kita terus-menerus merangkak naik gitu. Oke, berarti kita hanya naik sedikit, kemudian koreksi lagi, naik sedikit, koreksi lagi, naik sedikit, koreksi lagi. Itu yang percayai oleh si Willy Woo. Saya pengen tahu nih guys, apakah kalian setuju gitu dengan teorinya si Willy Woo bahwa kita sepertinya tidak akan lagi mendapatkan cycle 4 tahunan, alias kita tidak akan lagi melihat bear market berkepanjangan, dan juga kita tidak akan melihat lagi bull market yang parabolik. Silahkan kalian komentar di kolom komentar di bawah. So, itu adalah beberapa berita dan data terbaru hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dari weekly chart terlebih dahulu. Nah, karena weekly chart itu udah closing candle lagi guys ya. Dan sebenarnya berita positifnya adalah kita closing weekly candle-nya itu kita sebut sebagai candle engulfing ya, bullish engulfing candle kita closingnya. Alias candle bullish di sini menelan candle bear sebelumnya. Oke. Bodinya jauh lebih besar dan padat gitu ya. Jadi ini kita sebut sebagai bullish engulfing candle. Dan beberapa kali sebelumnya ketika kita mendapatkan bullish engulfing candle, itu adalah pertanda baik gitu ya. Walaupun ya tidak 100% guys. Kalau misalnya kalian perhatikan di sini kita mendapati bullish engulfing candle juga. Kemudian kita rally. Di sini kita juga mendapatkan bullish engulfing candle. Kemudian kita rally. Di sini kita mendapatkan bullish engulfing candle, kita kemudian naik lagi sedikit. Oke, jadi secara statistik ini sebenarnya adalah berita baik. Tetapi yang di sini juga ada yang versi gagalnya, ya kan? Ini juga bullish engulfing, tetapi ini tidak berhasil untuk mendapatkan rally ke atas, malah kita kemudian terreject ke bawah. Catatannya adalah tentunya kalau misalnya kalian perhatikan, bullish engulfing yang menciptakan rally itu biasanya adalah ketika kita dekat dengan area support. Oke, di sini juga sama, kita dekat dengan area support. Kemudian kita
membuat bullish engulfing dan kita naik ke atas. Di sini juga kita terbounce daripada support, kemudian kita membentuk rally ke atas. Dan di sini bedanya kita bounce-nya itu malah di dekat area resistance. Dan itu kemudian hanya menjadi retest dan kita kemudian drop lagi. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita akan mengulangi hal yang sama dengan yang terjadi di sini? Karena yang terjadi sekarang adalah posisinya kita lebih mirip ke sini ya guys ya. Dimana kita itu sekarang lebih dekat ke area resistance di sekitaran angka 42.500 sebagai key levelnya weekly chart yang udah sering saya sebut gitu ya. Dan kalau misalnya kita memang kembali ke reject dari sini, tentunya ini bukan indikasi baik dan sepertinya kita akan bisa menyentuh ke sekitaran angka 30.000. Tetapi apabila kita mampu melakukan breakout sekaligus closing di atas area yang sering kita sebut di weekly chart sebagai sebuah key level, yaitu di sekitaran 43.000. Saya pengennya dia close di kurang lebih 44 sih guys, supaya lebih ini ya, supaya lebih valid gitu. Kalau kita udah close sekitaran 44 sampai 44.500, maka menurut saya kita udah valid untuk breakout di atas area key level ini dan close di atas area tersebut. Sekali lagi kalau kalian perhatikan, kita memang struggling banget untuk mereclaim area tersebut. Terakhir kali pun kita sepertinya terreject persis di area tersebut dan kemudian mulai down lagi. Oke, dan itu adalah dari weekly chart gitu ya. Kalau misalnya kita lihat ke time frame yang lebih kecil di 1 hour chart, mungkin kita lihat di chart satunya. Dan ini sesuai dengan yang kita kemarin udah singgung juga guys ya, bahwa memang kita mendapati adanya beberapa indikasi pelemahan sedikit momentum bullishnya, di mana pertama kita mendapati tentunya ada indikasi double top di sini. Oke, kemudian kita breakdown dari neckline-nya yang harusnya targetnya juga sekarang udah tercapai. Kalau misalnya kita ukur, ya kurang lebih udah tercapai targetnya untuk double top-nya. Kemudian kalau misalnya kalian perhatikan juga dari segi indikator, memang kemarin itu kita mendapatkan semacam bearish divergence gitu ya di sini. Kalau kalian perhatikan di harganya atau price action-nya kita membentuk higher high. Oke, sedangkan di indikatornya kita membentuk lower high. Jadi kemarin saya ingatkan ke teman-teman yang belum sempat masuk, belum sempat buy, itu bukanlah saat yang tepat untuk masuk karena kita mendapatkan beberapa indikasi pelemahan momentum bullish. Kemudian juga saya katakan patokannya adalah di trendline di sini. Apabila kita mendapati breakdown dari trendline di sini, kita kemungkinan akan mendapatkan koreksi lebih dalam. Dan tentunya koreksinya sampai mana, kita masih harus melihat lagi gitu ya, bukti-bukti berikutnya. Yang sekarang kita tahu adalah Bitcoin sedang nge-retest lagi area major support di sekitar 40 ribuan. Dan sekarang kita sedang terbounce atau terpantul dari area Fibonacci 0,382 gitu ya. Dan so far so good gitu ya, kita masih sepertinya mampu bertahan di sekitaran atas area major support. Tetapi yang kita tidak pengen lihat adalah tentunya apabila kita udah lagi breakdown gitu ya. Senario bearish-nya begini guys, senario bearish-nya menurut saya pribadi adalah kalau misalnya kita kembali mendapatkan sell off disertai dengan momentum alias volumenya juga meningkat gitu ya. Kemudian kita break di bawah 0,5 Fibonacci retracement di sini sekaligus kita breakdown dari angka 40.000. Oke, kemudian kita konsolidasi di bawah, kemudian mendapati retest lagi seperti ini, maka ini adalah indikasi bagi saya bahwa sepertinya Bitcoin kembali akan down lagi dan menuju ke next area support gitu ya. Tetapi sebelum hal tersebut terjadi, yang perlu menjadi catatan kalian adalah sekarang kita masih tertahan di area major support 40 ribuan. Jadi untuk chance atau kesempatan kita mendapatkan bounce dari sini itu tentunya masih ada gitu ya, masih ada selama kita mampu bertahan di sekitaran atas 40.000 dolar. Cuman tentunya untuk pergerakan yang sekarang, kalaupun naik lagi gitu ya, kalaupun kita naik lagi dari sini, saya kemungkinan tidak akan mencari setup dulu karena menurut saya patternnya sekarang itu tidak terlalu jelas gitu ya. Kecuali misalnya kita ada mendapatkan semacam pattern continuation mungkin di 15-minute chart, misalnya kita ada mendapati semacam momentum yang kuat. Oke, kemudian break dari sini, sekaligus misalnya kita mendapati bull flag lagi, oke, atau bullish pennant, terserah. Mungkin dari sini kita mungkin baru bisa berpikiran untuk kembali masuk dan scalping gitu ya. Karena kalau misalnya kalian pengen ambil terlalu banyak ketika kita berada di sini, itu agak sulit ya guys ya. Karena kalau misalnya kalian berharap untuk bisa cuan besar dari sini, tentunya akan sangat sulit. Karena kenapa? Kita sudah akan dekat berhadapan dengan area resistance lagi di sekitaran 43.000
gitu ya. Jadi kalaupun kita masuk atau saya masuk di sini, itu hanya untuk scalping aja gitu ya. Karena tentunya kita juga berpotensi mendapatkan rejection di sekitaran area 43.000 gitu ya. Karena itu juga merupakan area major resistance. So, untuk sekarang tentunya saya belum akan melakukan apa-apa terlebih dahulu. Untuk sementara, tergantung nanti marketnya pergerakannya seperti apa. Salah satu dari dua skenario yang tadi saya sebutkan tentunya bisa aja terjadi. Kalau misalnya memang itu terjadi dan saya dikasih memang ada pattern yang jelas, baik itu bearish continuation ataupun bullish continuation, maka dari sana mungkin saya baru akan mencoba untuk mencari setup, gitu ya. Dan ya, itu aja sih guys untuk hari ini. Semoga kalian terbantu dengan video hari ini. Kalau misalnya kalian suka, mohon bantuan like-nya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai, dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.